Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan kiranya kita tetap setia dan mau mendengar firman Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun juga kita kedepankan firman Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena kita harus membangun manusia batinia kita di hadapan Tuhan. Karena manusia batinia itulah sesuatu yang indah dan seperti perhiasan di mata Allah kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ini selalu kebaikan Tuhan ada dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Walau kita tahu dan memahami benar bagaimana situasi kondisi yang masih belum secara katakanlah kehidupan seperti sedia kala seperti yang lalu, tetapi kita masih dalam pergumulan masa-masa pandemi ini. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dalam Filipi. Kitab Filipi pasal yang keempat. Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Aku sanggup menanggung segala sesuatu yang di dalam Kristus. Karena Dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak dalam saat-saat yang sedang kita alami secara nasional, bagaimana pandemi COVID masih belum menurun, boleh katakan, bahkan juga masih ada di sana-sini. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatunya akan berubah sebagaimana seperti sedia kalanya. Walau secara medis ataupun secara ilmu pengetahuan dikatakan bahwa virus ini adalah sangat sulit untuk ditebak kapan berakhirnya. Bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita dapat memahami hal ini dan kita bisa melewati kehidupan yang sebagaimana kita alami dalam saat-saat sekarang ini. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi kita melalui pertolongan daripada kuasa Allah, melalui firman Tuhan, melalui kuasanya dan rohnya yang hadir dalam kehidupan kita, itu yang membuat Bapak Ibu dengan saya akan tetap kuat dan kuat dan kuat dan bisa melewati daripada kehidupan-kehidupan yang sebagaimana kita hadapi hari lepas hari. Walau di sana sini terjadi daripada secara politik ataupun secara perkara-perkara lain yang memberikan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus hidup dengan manusia batinia kita, dibangun oleh roh, karena roh itulah yang akan memimpin kehidupan kita ke dalam anugerah Allah yang luar biasa. Anugerah Allah yang tidak dapat kita lihat, namun itu nyata dalam kehidupan kita. Sebab kuasanya adalah besar dan kuasanya begitu dahsyat atas setiap orang yang percaya dalam kehidupan sebagaimana kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan oleh Paulus dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara apapun juga dalam kehidupan kita. Banyak fenomena, banyak hal-hal yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui dalam kehidupan secara manusia kita di dalam dunia ini. Dan kita meneladani daripada kehidupan Paulus. Dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelumnya ayat 12 dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan sesuatu yang rahasia bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepantasnya manusia selaku kita sebagai manusia biasa
kita boleh dan kita berbesar hati menghadapi segala sesuatu apapun juga dalam kehidupan nyata ini. Jangan kita hanya bisa menghadapi segala sesuatu yang sifatnya mudah, yang sifatnya adalah yang memberikan kenikmatan secara daging atau lahiriah kita. Tetapi kita juga harus bisa menerima, menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita secara lahiriah. Namun inilah fenomena kehidupan nyata dalam dunia ini. Betapa manusia itu rapuh, manusia tidak sempurna, manusia terbuat daripada debu. Itu sebabnya Allah mengasihi kita. Dia tahu sebagai pencipta kita bagaimana sesungguhnya keadaan kita sebenarnya. Walaupun kita indah seperti bunga di padang rumput, walaupun kita ini kelihatannya sesuatu yang kokoh, ahli, berpengalaman, tapi sesungguhnya manusia itu adalah lemah. Manusia itu mengalami kerapuhan dalam kehidupannya. Sebab manusia tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupan dia sebagaimana manusia adanya. Manusia membutuhkan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Manusia membutuhkan daripada peranan daripada Tuhan kita Yesus Kristus agar bisa menikmati dan merasakan anugerah kehidupan yang sesungguhnya. Kita ini manusia tidak sempurna. Kita penuh dengan kelemahan. Dalam dunia ini ada segala sesuatu yang bisa terjadi, menimpa dan melanda kehidupan umat manusia. Tidak ada kemampuan yang dapat kita andalkan, kekuatan, kepintaran kita, kekayaan kita, pengalaman kita. Semuanya mengalami kemerosotan. Seperti halnya menghadapi pandemi ini. Di sana sini kita mendengar dan kita melihat ada orang yang berkeluh kesah, kehidupannya sudah mulai merosot secara ekonomi. Di sana sini terjadi daripada keributan. Oleh karena ada satu perebutan daripada harta yang boleh dikatakan yang bisa membuat manusia nikmat dalam kehidupan dalam dunia ini. Namun mereka lupa bahwa bukan itu satu-satunya, bukan itu tujuan arah hidup kita dalam dunia ini. Bahwa kita diciptakan oleh Dia. Kita hidup dan kita ada oleh karena Dia. Dan untuk kemuliaan bagi Dia. Kristus Yesus namanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dalam kehidupan kita ini. Kita menghadapi persoalan-persoalan. Tantangan-tantangan yang baru. Dan kebiasaan yang baru. Yang membuat kita sepertinya agak mengalami tekanan secara lahiriah dan kita mengalami kemerosotan dalam hal-hal kebiasaan keseharian kita yang sebagaimana kita biasa lakukan sekarang harus kita kurangi daripada kegiatan tersebut dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Semuanya berubah. Makanya ada orang mengatakan kebiasaan yang baru. Jadi sesuatu yang baru harus kita lakukan. Kita harus kemana-mana harus memakai masker. Kemana-mana kita harus cuci tangan dan lain sebagainya. Namun dalam kehidupan nyata kita inilah. Kita merasakan dan kita membutuhkan daripada kuat kuasa Kristus Yesus Juru Selamat kita. Sebagaimana Paulus katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Bapak Ibu dengan saya ada dalam Kristus Yesus. Bukan yang lain. Bukan karena hal perkara uang. Bukan karena hal perkara kepintaran. Ataupun yang dikatakan punya backing dalam kehidupan secara bisnis. Ataupun secara keberadaan Bapak Ibu dalam hidup ini. Tetapi semua itu akan rapuh dan tidak ada artinya. Sebab segala sesuatunya pun adalah tidak sempurna. Itu sebabnya Yeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Karena Allah lah sumber kehidupan sebagaimana Dialah sang pencipta kita. Kembali pada firman Tuhan. Paulus pun mengalami tekanan karena dia menulis dalam kitab Filipi ini dalam situasi kondisi dalam sebuah penjara
dia terkekang dalam kehidupannya, tidak bisa kesana kemari. Mungkin dia juga mengalami kegelisahan, tidak bebas. Nah, segala sesuatunya yang biasa dia lakukan mungkin agak berkurang karena situasinya dia agak ya terkekang. Dan ini pun dia merasakan kegelisahan. Namun satu hal yang membuat kita begitu terpesona ataupun kita kagum dengan namanya Paulus ini, di dalam ayat 13 dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita patut meneladani kehidupan Paulus adanya. Kita patut mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus, sehingga kita pun boleh merasakan bahwa segala perkara yang kita hadapi, baik hari ini tentunya kita alami segala sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, yang mungkin membuat kita khawatir, gelisah. Percayalah dalam Kristus Yesus kita boleh menanggung segala sesuatunya. Manusia batinnya kita ini akan kita hidupkan melalui Roh Kudusnya. Itu sebabnya Alkitab di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan, jika kamu hidup oleh Roh, hendaklah hidup dipimpin oleh Roh. Manusia batinnya itu dibangun oleh Roh, sehingga melalui manusia batinnya yang dibangun oleh Roh inilah kita bisa melewati daripada berbagai tantangan yang sedang melanda kehidupan, yang melanda kehidupan kita, baik hari ini, esok, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Kristus Yesus tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya, kebaikannya, pemeliharaannya, penghiburan, pertolongan, bahkan juga kuasanya boleh senantiasa kita nikmati dalam kehidupan kita selaku umatnya. Dalam segala hal apapun dalam kehidupan kita, saya mau katakan, yang kita lalui kehidupan kita hari lepas hari, apapun bentuknya, apapun modelnya yang harus kita hadapi, yang perlu kita selesaikan dalam langkah-langkah kehidupan kita ini dalam dunia ini. Dan saya mau katakan bahwa kebaikan Kristus Yesus tidak pernah sirna dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya, selaku gerejanya. Dan kitalah dianggap sebagai anak-anaknya, dan kita mendapatkan perhatian yang khusus yang daripada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini tetap setia, taat, hanya mengandalkan Tuhan sajalah. Hanya mengandalkan kepada Kristus Yesus sajalah. Kita boleh mendapatkan daripada ketenangan. Kita boleh mendapatkan kedamaian, kepastian dalam kehidupan kita. Dan kita yakin, percaya sepenuhnya kepada firman yang Dia telah katakan dalam kehidupan kita melalui di dalam Alkitab ini. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia beserta dengan kita dalam situasi kondisi apapun juga. Dan Dia tidak pernah melupakan kita. Dan Dia merasakan apa yang sedang kita rasakan. Apapun yang sedang kita rasakan saat ini, Kristus Yesus turut merasakan apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita mengalami kekurangan, tentu Dia akan segera melengkapinya, bahkan menambahkannya. Kalau dia atau maksud saya kalau kita mengalami daripada apa yang disebut daripada sakit, tapi di sanalah Tuhan akan menyatakan kuat kuasanya bahwa Dia akan sanggup menyembuhkan kita. Kalau kita sedang berputus asa, Kristus pun merasakannya, dan Dia akan membuka jalan bagi kita sekalian. Dan semuanya apapun dalam kehidupan kita, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang sedang kita rasakan. Dan di sanalah Kristus akan bertindak dan bertindak bagi Bapak Ibu dengan saya. Dan pada akhirnya kita boleh mengatakan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Apapun kondisi keadaan ibu, bapak, dan saudara-saudari lainnya, dimanapun engkau berada, percayalah kepada firman Tuhan. Lakukanlah sebagaimana firman Tuhan katakan. Perkara-perkara yang sedang terjadi yang mungkin membuat kita gelisah, khawatir, dan sanggup kita lewati dengan kita mengandalkan daripada Kristus. Maka Dia akan melimpahkan kuat kuasanya sehingga kita mampu menghadapi situasi kondisi apapun juga, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan yang
juga pasti kita rasakanlah kebaikan Kristus, pemeliharaannya terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah makan minummu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berbahagialah orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan sebagaimana firman itu katakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.